Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak? Sekarang kita akan membahas tentang apa? Pasti pada tahu semuanya ya. Ya, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Poin yang akan kita bahas dalam materi haji ini ada beberapa poin ya. Nanti akan dibagi. Yang pertama adalah tentang sejarah haji, yang kedua tentang pengertian haji, yang ketiga tentang macam pelaksanaan ibadah haji, yang keempat yaitu tentang dasar atau dalil haji itu sendiri, yang kelima tentang ketentuan haji, yang keenam tentang amalan haji, yang ketujuh tentang larangan dalam berhaji, yang kedelapan tentang pembayaran dam, 9 tentang tata cara ibadah haji, dan yang terakhir adalah tentang hikmah haji. Nah, untuk yang warna hitam itu nanti di part 2 ya. Selanjutnya itu sejarah haji. Awal mula haji berasal yaitu dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi putranya, yaitu pada suatu ketika Nabi Ibrahim dan Ismail disuruh untuk membangun Ka'bah, dan dalam proses pembuatan Ka'bah yang menjulang tinggi ke atas, nah pada saat itu posisi Nabi Ismail mengambilkan batu sedangkan Nabi Ibrahim menyusun batu ke atas, dan pada saat Nabi Ismail ini membawakan batu ke atas dan ternyata Nabi Ibrahim menginjak batu besar sebagai pijakannya, dan terletaklah telapak kaki Ibrahim pada pijakan tersebut, dan telapak kaki Nabi Ibrahim itu membekas dan dinamakanlah telapak kaki itu dengan makam Ibrahim. Nah, setelah selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji mulai wajib pada tahun 4 Hijriah. Ada juga yang berpendapat pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad bisa melaksanakan haji karena ada gangguan pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, begitulah tentang sejarah singkat diwajibkannya ibadah haji. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian ibadah haji. Dalam pengertian ini terbagi menjadi 2 bagian, ada yang menurut bahasa dan juga ada yang menurut istilah. Nah, kita bahasa dulu ya. Bahasa berasal dari kata hajja yang berarti ziarah, mengunjungi, menuju, menyengaja ke suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, ini ya pembahasannya atau artinya. Selanjutnya yaitu tentang macam dari pelaksanaan ibadah haji. Ada berapa macamnya? Yang pertama ada haji ifrad, yang kedua ada haji tamattu, dan yang ketiga ada haji qiron. Haji ifrad apa ya? Haji ifrad itulah mengerjakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh, sedangkan haji tamattu melaksanakan umroh dahulu baru melaksanakan haji, sedangkan haji qiron yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Nah, untuk haji ifrad tidak ada dam atau denda, sedangkan haji tamattu itu ada dam, dan haji qiron juga ada dam. Apa sih dam itu ya? Nah, dam itu adalah denda yang wajib hukumnya dibayarkan atau dilaksanakan oleh jemaah haji ataupun jemaah umroh yang melanggar larangan atau wajib haji. Nah, itu dia ya, dam itu pengertiannya. Next, selanjutnya yaitu pembahasan tentang dalil atau dasar hukum dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu Al-Quran yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini Quran surat Ali Imran ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Ali Imran
ayat 97. Selanjutnya yaitu dari al-hadis atau dari as-sunnah yang berbunyi An Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjaru ilal haji fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridullah, rawahu Ahmad, yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Nah itu ya dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang ibadah haji. Next, selanjutnya yaitu tentang ketentuan dalam ibadah haji. Nah dalam ketentuan ini terbagi menjadi 6. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum. Nah dalam hukum ini ada lagi terbagi. Ada yang menjadi hukum asalnya, ada yang menjadi wajib, ada yang menjadi sunnah, dan ada yang menjadi makruh, dan ada yang menjadi haram. Nah bagaimana hukum asal dari hukum haji ini? Asalnya yaitu wajib. Ini bagi orang yang mampu. Nah wajib hukumnya yaitu untuk orang yang pertama kali dan mampu. Dan hukumnya sunnah ketika kedua kalinya dan seterusnya, dan untuk anak kecil dan hamba saya atau budak. Nah hukum haji makruh jika sekeliling rumah kita atau keluarga kita butuh bantuan, dan haram hukum haji jika ada niat jelek dan hendak berbuat onar di sana. Nah selanjutnya yaitu waktu haji. Kapan saja waktu haji dilaksanakan? Yaitu pada bulan Syawal, yang kedua bulan Zulqa'dah, dan yang ketiga bulan Zulhijjah. Nah biasanya kita berada di bulan Zulhijjah dalam pelaksanaannya. Next, yang ketiga yaitu adalah syarat dari ibadah haji. Apa saja syaratnya? Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh atau dewasa ya, dan yang keempat adalah mampu atau istitoah. Nah istitoah ini yaitu mampu baik dari bekal kehidupan nanti di Mekah maupun bekal dalam perjalanan, termasuk bekal kehidupan itu termasuk yang ditinggalkan ya, mempunyai bekal. Nah yang keempat yaitu rukun dari ibadah haji. Apa saja rukun dari ibadah haji? Rukun adalah serangkaian perbuatan yang harus dikerjakan ketika dalam beribadah haji yang tidak dapat digantikan oleh dam atau denda. Berarti kalau tidak melaksanakan rukun ini hajinya tidak sah ya. Apa saja rukunnya? Yang pertama adalah ini ihram. Nah yaitu niat memulai haji. Nah ada 2 jenisnya. Kalau untuk yang laki-laki itu hanya menggunakan 2 helai kain dan tidak diperkenankan untuk ada jahitan. Yang perempuan, untuk yang perempuan nih, ini menutup seluruh tubuh kecuali tangan dan muka harus terbuka. Nah itu baru rukun yang pertama. Yang kedua yaitu adalah wukuf atau tinggal sejenak di Arafah. Ini ya padang Arafah nih yang ada tubuhnya. Nah itu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dinamakan dengan hari Arafah sampai terbit fajar di sana wukufnya. Nah yang ketiga atau yang C yaitu adalah tawaf. Nah tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah untuk awalnya dan akhir ini berawal dan berakhir di Hajar Aswad. Nah dari macam tawaf ini ada berbagai macam. Ada tawaf umroh, ini dinamakan rukun umroh. Ada juga yang dinamakan tawaf haji atau tawaf ibadah, ini menjadi rukun haji ya, wajib untuk haji. Nah yang ketiga adalah tawaf kudum atau pada saat datang ke Mekah. Dan yang selanjutnya itu adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang untuk meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir adalah tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan setiap waktu, tidak ada batasan jumlahnya. Ingat ya, tawaf umroh, tawaf haji atau tawaf ifadah, ini untuk rukun haji.
Yang selanjutnya adalah tawaf kudum, kudum itu datang. Tawaf wada, yaitu wada itu meninggalkan, dan tawaf sunnah. Nah, ini 5 macam dari tawafnya. Yang keempat bagian D. Nah, setelah tawaf di Mekah yaitu sa'i. Nah, kita sa'i ini dekat kayaknya dengan Mekah ya. Nah, sa'i ini yaitu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini Bukit Sofa dan ini Bukit Marwah ya. Nah, ini antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini dinamakan, kita lari-lari kecil dinamakan sa'i. Next, yang kelima yaitu adalah tahallul atau bercukur. Ini tahallul ya. Nah, ini ada macamnya. Yaitu tahallul itu adalah keadaan seseorang setelah diperbolehkan atau halalkan dari pengharaman selama berihram, ditandai dengan bercukur. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib itu adalah melakukan sesuai dengan urutan dari rukun haji tersebut, yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, dan yang keempat sa'i. Dan yang terakhir adalah tahallul. Ya, ini kelima ini adalah rukun dari ibadah haji. Ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Next, selanjutnya kita ya. Selanjutnya yang kelima yaitu wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan masih sah, tapi kena dam. Nah, ini wajib haji ya. Apa saja wajib haji itu? Yang pertama adalah ihram dari miqat. Nah, ihram dari miqat adalah batas waktu atau dan tempat untuk memulai haji. Ya, ingat ya, ada waktu dan tempat. Miqat itu namanya. Nah, miqat terbagi menjadi 2. Miqat zamani yaitu waktu, dan makani yaitu tempat. Nah, miqat zamani yaitu berawal dari bulan Syawal sampai 10 Zulhijjah. Sedangkan miqat makani yaitu tempat yaitu Zulhulaifah atau Bir Ali, ini dari Madinah, arah Madinah. Yang selanjutnya adalah Zuhfah atau Raubig, yaitu dari negara Syria dan Mesir. Selanjutnya yang ketiga Qarnul Manajil, yaitu dari negara Najd. Dan selanjutnya jadi Yalamlam dari negara Yaman dan Indonesia. Dan selanjutnya yaitu Zatul Irqi, yaitu berawal atau dari negara Irak. Nah, ini arahnya ya, arahnya saja. Nah, ini dia skemanya dari miqat makani. Kita berbesar terlebih dahulu. Nah, itu dia beberapa gambaran arah yang mengarah kepada Mekah atau jalan masuknya ke Mekah. Ini ada untuk negara-negara tertentu ya. Nah, wajib haji yang kedua atau yang B yaitu adalah mabit, bermalam di Muzdalifah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, mabit atau bermalam di Muzdalifah itu kayak seperti perkemahan kalau di gambar ini. Nah, selanjutnya setelah mabit di Muzdalifah langsung pergi ke Mina untuk melaksanakan yang selanjutnya yaitu C, melempar jumrah akobah. Jadi melempar jumrah akobah terlebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini ya 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya yaitu lempar 3 jumrah, yaitu pada jumrah ula, wusta, dan akobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, semua lempar jumrah akobah ini dilaksanakan di Mina. Nah, dan selanjutnya yaitu E, bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 Zulhijjah. Nah, ini adalah tempat Mina ya. Oke, next selanjutnya yaitu bagian F yang ke-6. Setelah bermalam di Mina, selanjutnya yang F adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, yang terakhir adalah jauh dari pengharaman atau larangan dari ihram. Nah, ini adalah wajib haji: ihram, mabit, lempar jumroh 3 jumroh, bermalam di Mina, tawaf wada, dan jauh dari pengharaman. Itu wajib haji. Selanjutnya yaitu sunnah haji yang ke-6 ya. Apa saja sunnah dari ibadah haji?
Nah, atau disebut juga mandub, mustahab atau tatawu. Nah, apa saja? Yang pertama adalah disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, dan selanjutnya yaitu membaca talbiyah, yaitu yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak baik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, itu dia ya. Ini artinya bisa dibaca sendiri ya. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Ini di artinya. Nah, membaca talbiyah untuk laki-laki itu jahar atau keras, sedangkan untuk perempuan itu sirri atau pelan. Nah, sunnah haji selanjutnya yaitu membaca doa setelah talbiyah. Selanjutnya yaitu membaca zikir ketika tawaf dan sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan masuk ke Ka'bah sunahnya ini jika memungkinkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang selanjutnya adalah tawaf kudum atau tawaf permulaan datang. Ini untuk haji ifrad atau haji qiron ya, ini dia. Nah, next ke pembahasan selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam rangkuman atau kesimpulan. Nah, kita simpulkan ya beberapa materi haji. Yang pertama adalah tentang sejarah, yang kedua adalah pengertian, yang ketiga adalah macam hajinya, dan yang keempat adalah dalil dari ibadah haji, dan yang kelima adalah ketentuan dari ibadah haji. Dari ketentuan terbagi menjadi hukum, waktu, syarat, rukun. Setelah rukun itu adalah wajib, dan yang terakhir adalah sunnah haji. Kita masuk ke sejarah terlebih dahulu. Ini berawal dari Nabi Ibrahim beserta anaknya yaitu Nabi Ismail. Sedangkan menurut pengertiannya yaitu dari kata hajjah atau ziarah, yaitu mengunjungi ke suatu tempat ini dalam bahasa. Sedangkan secara istilah adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dari ibadah haji ada 3, yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Masih ingat kan arti-artinya masing-masing? Kita nggak bahas ya. Sedangkan dalil dari haji itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Nah, ketentuan yaitu hukum asalnya yaitu wajib, dan hukum turunannya adalah ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Haram kalau berniat jelek ya. Selanjutnya dari segi waktu dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Dalam pelaksanaannya bulan Zulhijjah. Sedangkan dari syarat ibadah haji yaitu Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, yang terakhir adalah mampu atau istitoah. Kita singkat dengan ISBBM. Islam, berakal, balik, dan mampu. Dan selanjutnya yaitu rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf, yang selanjutnya adalah sa'i, yang selanjutnya adalah tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Ini rukun, kita singkat menjadi IWT-STT. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dari wajib haji, yang pertama ihram dari mikot, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga lempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, yang keempat lempar 3 jumroh, yang kelima bermalam di Mina tanggal 11-12 Zulhijjah, yang selanjutnya adalah tawaf wada, dan yang selanjutnya adalah menjauhi dari hal yang diharamkan haji. Nah, selanjutnya yaitu sunnah dalam ibadah haji. Kita sunahkan mandi terlebih dahulu, membaca talbiyah, doanya sudah ya. Terus habis itu berdoa setelah baca talbiyah, lalu berzikir ketika tawaf, dan sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan masuk ke Ka'bah jika memungkinkan, dan tawaf kudum untuk haji ifrad atau haji qiron. Nah, inilah kesimpulan dari pembahasan
tentang haji dalam part pertama. Nah, ini sesuai dengan KMA 183 dalam buku Kemenak Republik Indonesia tahun 2020. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.